Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mujam Channel. Kali ini saya akan membahas tentang teks hikayat, salah satu materi yang ada pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Sebelumnya jangan lupa untuk tekan subscribe dan juga like ya. Oke, hal-hal yang akan saya bahas kali ini yaitu tentang pengertian teks hikayat, manfaat mendengarkan teks hikayat, dan selanjutnya adalah karakteristik teks hikayat. Yang pertama, pengertian teks hikayat. Hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Kita garis bawahi cerita Melayu klasik. Karena cerita Melayu klasik, karena itu menggunakan bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia. Melayu klasik itu ada Melayu tradisional, jadi sudah tidak digunakan di kehidupan sehari-harinya. Kehidupan sehari-hari maksudnya. Dan karena itu juga ketika kita membaca teks hikayat akan sangat sulit kita pahami jika hanya membaca sekali saja. Jadi ketika kalian membaca, diusahakan kalian harus sediakan kamus ya, sehingga kita bisa mudah memahami teks hikayat seperti itu. Selanjutnya, berciri kemustahilan. Apanya yang mustahil? Ceritanya. Ceritanya itu mustahil. Maksudnya mustahil, tidak logis, di luar dari nalar, seperti itu. Dan kesaktian tokoh-tokohnya. Di sini tokoh-tokohnya harus sakti. Kalau tidak sakti ya bukan hikayat. Karena itu ciri khas dari hikayat ini adalah tokohnya memiliki kesaktian. Dalam hal ini, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan lebih rinci lagi, lebih detail lagi tentang pengertian hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekadar untuk meramaikan pesta. Oke, ini lebih detail lagi dibandingkan pengertian yang ini ya. Kalau pengertian yang ini saya ambil dari buku Bahasa Indonesia kelas 10 kurikulum 2013 edisi revisi. Revisi 2017 maksudnya ya. Oke. Kita ulas dulu. Hikayat adalah karya sastra lama Melayu. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa bahasa yang digunakan juga bahasa Melayu, berbentuk prosa, artinya berupa teks narasi yang berisi cerita, undang-undang. Jadi di dalamnya ada undang-undang, ada silsilah atau asal-usul keluarga, keagamaan, historis atau sejarah, biografis atau gabungan sifat-sifat tersebut. Dibaca untuk pelipur lara. Pelipur lara di sini untuk menghibur hati yang duka gitu ya. Pembangkit semangat juang, untuk menyemangati, untuk memotivasi, atau sekadar untuk meramaikan pesta. Nah, biasanya pesta-pesta seperti pesta perkawinan atau misalkan hajatan, sunatan maksudnya ya. Oke, itu adalah pengertian yang tadi didapatkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena begitu banyak hal-hal yang bisa kita ambil dari cerita hikayat, karena itu manfaat yang bisa kita dapatkan sangat banyak sekali. Ketika kita mendengarkan atau membaca teks hikayat, hal-hal apa saja yang bisa kita dapatkan, yaitu nilai-nilai kehidupan yang bisa kita jadikan cerminan dalam berkehidupan sehari-hari. Itu dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengambil nilai-nilai tersebut untuk kita aplikasikan ya. Nah, contohnya mengetahui tentang budaya, moral, dan nilai-nilai kehidupan yang lainnya. Yang lainnya itu seperti sosial, edukasi, agama, misalkan seperti itu. Nah, oke, itu manfaatnya. Jadi manfaatnya kita bisa mendapatkan nilai-nilai kehidupan. Oke, kita lanjutkan. Pengertian sudah, manfaat sudah, lalu yang terakhir adalah karakteristik. Karakteristik teks hikayat ini terdiri dari kemustahilan dalam cerita, kesaktian tokoh-tokohnya, anonim, istana sentris, dan alur berbingkai. Yang pertama dan yang kedua tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Kalau kemustahilan dalam cerita kan ceritanya tidak logis, di luar nalar. Misalkan ada seorang gadis keluar dari kendi, atau misalkan bayi lahir dengan pedang dan panah, seperti itu kan mustahil ya, mustahil terjadi.
kesaktian tokoh-tokohnya. Tokoh-tokohnya sakti, misalkan tokoh A bisa menghilang lalu muncul di tempat yang sangat jauh, atau misalkan tokoh A bisa mengalahkan seekor Garuda yang ternyata Garuda itu sudah menghancurkan sebuah istana, misalkan seperti itu. Nah, itu contoh dari kesaktian tokoh-tokohnya. Dan yang selanjutnya anonim. Anonim ini adalah pengarang yang tidak diketahui, atau misalkan kita tidak mengetahui siapa pengarang atau penceritanya. Kenapa? Karena hikayat disebarkan secara lisan, karena itu tidak diketahui siapa pengarang maupun penceritanya. Yang keempat, istana sentris. Istana sentris artinya menceritakan kehidupan kerajaan atau latarnya di istana, buktinya dengan tokoh-tokohnya itu yaitu raja, putri, ratu, misalkan seperti itu. Pokoknya menceritakan tentang kehidupan istana. Dan yang terakhir, menggunakan alur berbingkai. Alur berbingkai ini artinya adalah cerita di dalam cerita. Misalkan di dalam hikayat Bayan Budiman. Jadi Bayan ini adalah tokoh burung yang memang suka bercerita, dan dia bercerita kepada tuannya. Dan kisah itu sangat detail sekali diceritakan oleh si tokoh Bayan. Nah, itu disebut dengan cerita di dalam cerita atau alur berbingkai. Nah, biasanya alurnya itu alur mundur ya, alur mundur. Berbeda dengan cerpen. Kalau misalkan cerpen itu bisa maju, bisa mundur, bisa campuran. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekeliruan, kesalahan, atau apapun itu, bisa kalian ketik di kolom komentar, berikan saya kritik dan juga saran yang membangun, supaya video ini bisa berlanjut untuk memberikan konten-konten yang memang bermanfaat, khususnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia, seperti itu. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga komen ya. Oke, untuk video berikutnya saya akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks hikayat, dan saya akan bercerita atau membacakan cerita hikayat yang berjudul Indra Bangsawan dan juga Bayan Budiman. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.